Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sini kami dari siswi dari SMK Model Patriot 4 Ciawi Gebang. Di sini kami akan mewawancarai Bapak. Bapaknya mau? Ya, silakan. Iya Pak, kapan perjanjian Linggarjati ini dilakukan Pak? Baiklah, pertama kami perkenalkan dulu ya. Iya. Saya salah satu dari petugas Gedung Peninggalan Linggarjati ini. Iya. Nama Pak Toto ya, bisa dibilang Pak Toto. Yang ditanyakan tadi itu kapan pelaksanaannya? Iya. Pelaksanaannya mulai tanggal 11 sampai 13 November tahun 1946. Memang tadi di ruangan ini, ruangan sebelah ya, ruang sekretariat, di papan tanggal 10. Tanggal 10 itu waktu masa persiapannya. Sehubungan pada tanggal tersebut delegasi Belanda belum datang. Jadi dimulainya mah tetap tanggal 11, ya? berakhir tanggal 13. Oke. Kalau alamat lengkap gedung ini di mana Pak? Alamat di Jalan Naskah nomor 106, Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Terus bagaimana awal mulanya kejadian ini tuh bisa terjadi gitu teh Pak? Ya mungkin awal mulanya seperti apa namanya, kalau kita kan sebagai latar belakangnya seperti apa peristiwanya, seperti itu ya, yang kita maksud mungkin seperti itu. Jadi yang melatar belakangi terjadinya perundingan Linggarjati ini tidak bisa lepas dengan latar belakang internasional waktu itu. Kedatangan tentara sekutu ya, dengan nama Afnei yang diboncengi oleh tentara Nika, tentara Belanda ini, tentara sipil Belanda, yang bermaksud untuk pertama melucuti dan membebaskan tawanan perang. Melucuti tentara Jepang karena sudah kalah perang, dan membebaskan tawanan perang, serta mengembalikan kekuasaan Indonesia atau waktu itu mereka namakan Hindia Belanda ke tangan Belanda. Karena Jepang waktu itu menetapkan status quo di Indonesia ini, sehingga menimbulkan konflik antara kita dengan Belanda. Kita sudah bertekad tidak mau lagi jajah oleh bangsa manapun termasuk Belanda. Nah, konflik tersebut salah satunya yaitu terjadinya perang besar di Surabaya yang sampai saat ini kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Dulu tanggal 10 November tahun 1945, pejuang rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di sana. Tidak hanya para pejuang Surabaya, tapi dari daerah yang di Indonesia. Nah, karena peristiwa tersebut menimbulkan banyak sekali jatuh korban jiwa, tidak hanya di pihak kita, di Belandanya pun, di pihak sekutu, banyak sekali korban yang, sehingga Inggris sebagai pimpinan sekutu, pemenang Perang Dunia Kedua ini yang ada di Indonesia ini, yaitu tentara Afnei tadi, mengundang tokoh-tokoh Indonesia untuk menyelesaikan konflik melalui perundingan. Inggris mengutus seorang diplomatnya bernama Sir Archibald Alker. Nah, dipertemukanlah tokoh-tokoh kita dengan Belanda di perundingan, bertempat di Belanda, di kota Hoogvliet. Tetapi dalam perundingan tersebut belum dihasilkan kesepakatan, sehingga terjadilah perang kembali. Kemudian Inggris mengutus lagi seorang diplomat seniornya bernama Lord Gillan untuk mengundang, mempertemukan tokoh-tokoh kita dengan Belanda kembali di meja perundingan. Dihasilkanlah perjanjian gencatan senjata. Setelah itu akan diadakan lagi perundingan lanjutan. Terpilihlah di sini di Linggarjati dengan alasan dipilihnya di sini karena baik kota Jakarta ataupun Yogyakarta tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya perundingan. Sementara Jakarta sudah dikuasai Belanda dan sekutu, Yogyakarta
merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia. Mantan Bupati Kuningan bernama Ibu Maria Ulfah waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial pertama Republik Indonesia menyarankan agar perundingan dilaksanakan di Linggajati. Disinilah dengan pertimbangan karena gedung ini merupakan tempat peristirahatan yang hawanya sejuk dan nyaman. Waktu itu bernama Hotel Merdeka. Itulah sekilas secara singkat latar belakang terjadinya perundingan di Linggajati. Kalau boleh tahu siapa ya Pak yang mendatangani perjanjian Linggajati ini? Yang menandatangani perjanjian Linggajati ini pihak Belanda dan Indonesia. Kalau dari pihak Belandanya? Dari pihak Belanda, pertama Profesor Insinyur Schermerhorn sebagai ketua delegasi Belanda, waktu itu kena Komisi Jenderal namanya. Kemudian Panpol dan Panmuk. Kalau dari Indonesia-nya? 3 orang. 1 orang anggota delegasi Belanda tidak mau menandatangani. Sementara dari pihak kita Indonesia menandatangani. Pertama Sultan Syahrir sebagai ketuanya, anggota Susanto Tirtoprojo, Adnan Kapogani dan Muhammad Rum. Dari Belanda mah 3 orang, 1 orang tidak mendatangani. Yang perjanjian Linggajati itu apa yang dimaksud gitu perjanjian Linggajati itu yang kayak gimana? Jadi perjanjian Linggajati diselenggarakan dengan maksud agar konflik tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan lagi jatuh korban jiwa yang lebih banyak akibat perang. Iya. Terus kenapa perjanjian Linggajati ini gitu? Gimana nih perjanjian ini? Yang tadi sama maksudnya? Coba bacakan lagi. Kenapa perjanjian Linggajati ini dibuat? Ya, perjanjian Linggajati. Poin pertama lagi aja. Iya. Jadi perjanjian Linggajati ini dibuat untuk penyelesaian konflik, baik konflik politik juga konflik militer. Terima kasih ya Bu untuk Pak Toto telah mau untuk kita wawancarai. Kalau gitu. Ada lagi? Udah. Makasih kalau